Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal di saham-saham infrastruktur. Yang pertama kita bahas ada TLKM ya. Hari ini ditutup di 2740, turun 40 poin atau minus 1,43% dengan value transaksi sebanyak 222 miliar rupiah. Asing net buy 38 miliar rupiah di saham TLKM ketika saham ini turun. Nah, kalau kita lihat ya, beberapa hari ke belakang sejak tanggal 26 Mei ya, 26 Mei dia beli banyak teman-teman. Asing beli banyak sebanyak 235 miliar, lalu tanggal 27 beli lagi, tanggal 28 beli lagi sebanyak 327 miliar. Lalu kemudian tanggal 2 Juni asing jualan di Telkom sebanyak 86 miliar, lalu beli dalam jumlah banyak lagi di tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 164 miliar, dan pada tanggal 11 Juni jualan beli sebanyak 223 miliar. Ini menarik teman-teman. Telkom diakumulasi oleh asing secara konsisten sejak tanggal 26 ya, 26 Mei 2025. Ini menarik. Dan kalau kita lihat sejak diakumulasi ya, Telkom ini sempat naik kemudian turun gara-gara ada dividen ya, ada pembagian dividen, tapi asing tetap konsisten beli saham TLKM. Kalau kita lihat TLKM juga membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di area 3410 teman-teman. Dan menurut saya di area ini sangat menarik untuk beli ya, di area sideways-nya ini. Ini area konsolidasi untuk TLKM ya. Di harga sekitar 2660 sampai 2800 itu area yang menarik untuk beli Telkom ya. Sebelum dia melanjutkan rally-nya ke 3400. Nah, kalau dia gagal dan dia break ke bawah teman-teman, dia break MA 200 dan support di 2740 ini, ada support lagi di area 2530. Nah, kalau 2530 jebol ya berarti Telkom ini akan ke bawah teman-teman. Potensi untuk bearish terhadap saham Telkom. Oke, kita lihat Telkom di chart 5 menit teman-teman. Ini apakah ada yang menarik? Kita lihat ini perdagangan mulai jam 9 ya, di tanggal 13 tadi. Ini sideways tapi ada akumulasi teman-teman. Harganya turun tapi ada akumulasi teman-teman. Akumulasi kecil ya, kecil-kecil ini di jam 10.50, kemudian ada distribusi di 14.00, kemudian ya ini netral teman-teman. Ini closingannya naik ya, ini ada akumulasi di 15.45. Oke, potensi menurut saya Telkom masih akan sideways ya. Mungkin hari Senin tanggal 16 Juni potensi Telkom akan sideways atau dia akan naik sekitar ya dengan 1% karena ya asing sudah konsisten beli ya sejak tanggal 26 Mei, dan ini kalau dari tanggal 3 Juni sampai sekarang 13 Juni asing tidak pernah jual Telkom, jadi setiap hari selalu akumulasi. Dan kalau kita lihat di chart daily-nya ini sudah mepet ke supportnya, mepet support di 2740, jadi ada potensi rebound untuk TLKM di minggu depan. Oke, kita lihat sekarang broker summary untuk Telkom. Nah, ini broker lokal jualan di saham Telkom ya, ini pemain lokal ini domestik. Ini ada AK 17M, BK 14M, OD 11M, SS 8M, CC CP4M, EP2M. Terus yang beli ada NI 12M, PF2M, YU 2M, YC 2M. Ya, sekitar itulah. Sekitar 1M ke bawah sekitar itu. Tapi kalau kita lihat dari broker asing, nah broker asing konsisten mengakumulasi saham Telkom dengan yang beli ada ZP beli 51M, BK 9M, CC 6M, AG 4M, dan sisanya di bawah 2M. Lalu yang jualan YU 24M, RX 10M, AK 3M. Oke. Kesimpulannya minggu depan potensi Telkom akan sideways teman-teman, atau dia akan naik sekitar 1%-an ya. Karena ada akumulasi di saham Telkom pada perdagangan tanggal 13 Juni hari ini. Oke, selanjutnya kita lihat brand teman-teman. Barito Renewables Energy. Hari ini ditutup di 6375, melemah 75 poin atau turun 1,16% dengan value transaksi sebanyak 129 miliar rupiah. Asing net buy 42 miliar rupiah. Menarik ya, brand diakumulasi oleh asing dengan nilai yang cukup besar, tapi ya bukan akumulasi yang konsisten teman-teman. Terus kalau kita lihat, menurut saya brand ini kan akan membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Jadi target penguatan ada di 9150, tapi syaratnya satu teman-teman, brand itu harus bermain di atas 6625 ya. Kalau dia konsisten selalu beratas di atas 6625, 6650, berarti itu pertanda uptrend untuk brand. Tapi kalau selama ini masih main di bawah sideways di sini, jadi menurut saya belum bagus ya, karena ini sudah 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, hampir 6 kali, 7 kali ini berusaha ditembus tapi selalu gagal. Jadi ini merupakan resist kuat sekaligus area yang harus ditembus supaya brand bisa
mengejar target penguatannya di 9.100. Ya kalau dia gagal maka potensinya Brent akan bermain di range itu aja dengan supportnya ada di area sekitar 5.850. Kalau area 5.850 jebol, Brent akan potensi downtrend, teman-teman. Jadi menurut saya untuk Brent belum beli dulu ya. Lebih baik kalau nunggu breakout di 6650 jebol lah baru itu dibeli. Dengan syarat dia harus tetap berada di atas 6650. Kalau di bawah 6650 ya kita cut loss. Oke, Brent sekarang kita lihat di chart 5 menit apakah potensi untuk minggu depan day trading hari Senin. Nah, ini kalau kita lihat ada distribusi ya teman-teman. Ini jam 9 ini langsung buangan gede nih. Buangan gede di jam 9, kemudian ada perlawanan, lalu buangan lagi di jam 9.55 dan jam 10 ada buangan. Terus ada akumulasi di jam 14.00 dan 14.05. Lalu akumulasi lagi di menjelang closing di jam 15.45 dan 15.40. Oke, ini awal-awal dibuang tapi ketika akhir sesi perdagangan diakumulasi. Jadi menurut saya berdasarkan chart 5 menitnya Brent ini ada potensi untuk naik di hari Senin minggu depan, teman-teman. Karena di sesi closingnya banyak akumulasi ya di mendekati closing. Terus kalau kita lihat dari broker summary ya, ini untuk broker domestik atau broker lokal ya, ini lokal distribusi di saham Brent ya. Yang jualan ada BB, HP, PD, CD. Nah, BB jualan gede 20M, HP jualan 13M, PD jualan 12M. Terus kemudian yang beli ada XL 3M, ZB 3M, KK 2M, SQ 1,4M, GR 1,4M, dan sisanya sekitar 1 miliar ke bawah. Jadi lebih banyak broker yang beli menandakan lokal sedang distribusi. Nah, beli ya broker-broker lokal yang retail. Kemudian kalau asing, nah asing akumulasi di saham Brent ini menarik. Ada AK, TP, CP, ya ini yang beli ya. Sedangkan yang jual ada YU, BK, PP. Oke, potensi minggu depan hari Senin tanggal 13 Juni Brent akan potensi naik. Selanjutnya kita bahas saham ISAT, teman-teman. ISAT, Indosat Tbk. Hari ini ditutup di 2090 naik 30 poin atau menguat 1,45% dengan value transaksi sebanyak 34 miliar rupiah. Asing net buy 11 miliar rupiah di saham ISAT. Oke, kita lihat ISAT chart daily-nya seperti apa. Nah, ISAT ini seperti akan membentuk pattern cup and handle ya, teman-teman. Dengan ya ini dia sudah bermain di atas resistnya ya, jadi sudah menarik ya. Di atas resist di 2070. Resistnya sekitar 2050 teman-teman untuk ISAT. Jadi sekarang menurut saya kalau dia dikasih koreksi ke 2050, 2060, 2070 itu merupakan area yang bagus untuk koleksi ISAT. Dan juga kalau kita lihat sebulan ke belakang ya, ini sejak tanggal 2 bulan ya, 21 Maret sampai sekarang itu asing dominan akumulasi saham ISAT, teman-teman. Jadi ISAT menurut saya akan break dengan kalau ada break volume cukup besar dia akan kejar targetnya di area 2810. Tapi sebelumnya ada resist yang harus dikejar dulu di area 2630. Ini merupakan resist kuat ya teman-teman untuk ISAT. Oke, menurut saya ISAT uptrend dan untuk swing oke ya, dengan area entry kalau belum punya barang di sekitar 2050, 2060 dan 2070. Selanjutnya kita lihat ISAT di chart 5 menitnya apakah menarik untuk day trading minggu depan hari Senin. Nah, kalau kita lihat di tanggal 13 Juni ini ada akumulasi cukup besar ISAT di jam 9. Kemudian akumulasi lagi di 9.05 dan akumulasi lagi di 9.10, lalu akumulasi lagi di jam 9.30, lalu ada akumulasi lagi di jam 10.35. Setelah itu ISAT ada distribusi di jam 10.45, 14.00, dan ini distribusi lagi di 14.25 dan di 14.30. Lalu sorenya diakum lagi teman-teman. Ini diakumulasi lagi jam 15 ya, jam 3 ada akumulasi lagi. Oke, menarik, menurut saya ISAT menarik ya teman-teman. ISAT ini menarik, kemungkinan besar potensi hari Senin ISAT akan lanjut kenaikannya. Karena tadi ISAT di koleksi asing ya, di koleksi asing cukup banyak sekitar 11M. Lalu hari ini ISAT di sorenya itu banyak yang akumulasi teman-teman. Sebelum closing ya sekitar jam 2, jam 3 banyak yang akumulasi saham ISAT. Oke, potensi ISAT minggu depan hari Senin masih akan melanjutkan kenaikannya. Terus kita lihat broker summary untuk ISAT. Untuk lokal ya, domestik, player domestik ini banyak distribusi ya, jualan di ISAT ada PD, SQ, YP, YC, XC, XL. Nah ini malah bagus ya teman-teman, karena yang jualan itu broker-broker retail seperti YP, XC, dan XL. Sedangkan yang beli ada YU, AZ, AI, dan HP. Itu untuk domestik. Kemudian untuk asing beli lewat broker KZ beli 10M, kemudian lewat broker YU 5M, CC 3,9M.
Sedangkan asing jualan lewat LG 2,8M, ZP 2,4M, AK 2,2M, dan BK 580 juta. Oke, kesimpulannya ISAT minggu depan potensi naik di hari Senin tanggal 13 Juni. Selanjutnya kita bahas saham EXCL. EXCL hari ini ditutup di 2190, 0 poin atau 0% ya, dengan value transaksi sebanyak 18 miliar rupiah. Value transaksi 18 miliar rupiah dan asing beli sekitar 8 miliar rupiah di saham EXCL. Kita lihat EXCL di chart daily-nya seperti apa ya. Nah, EXCL ini sebenarnya kalau bisa kita lihat dia bergerak di range sideways dari 2360 sampai sekitar 2080. Nah, ini gerakannya cukup lambat ya menurut saya untuk EXCL, tapi tidak menarik untuk swing ya, karena gerakannya super lambat. Tapi kalau mau masuk di swing sebaiknya menunggu di dekat-dekat area support ya, di dekat 2080 seperti ya 2100, 2090. Nah, itu area ideal untuk masuk di XL. Sedangkan kapan jualnya ketika dekat dengan resist di 2360 seperti ya di area 2340, 2330, bahkan di 2320 sampai 2300. Nah, itu area yang cocok untuk jual XL kalau berani masuk di saham sideways seperti EXCL. Lalu kita lihat di chart 5 menitnya EXCL apakah menarik. Nah, ini volumenya sepi teman-teman. Volumenya sepi ya tanggal 13 Juni. Volumenya sepi dan ini ada satu buangan besar ya. Satu buangan besar di jam 15.25. Oke, satu buangan saja. Tapi karena EXCL yang gerakannya lambat, kemudian ada buangan ya, kesimpulannya kemungkinan minggu depan di hari Senin EXCL akan turun ya sekitar 1 poin saja ya. Di opening mungkin akan turun sekitar 1 poin ya. Kalau 1 poin mungkin sekitar 10 dari 2000 itu sekitar 0,5% teman-teman. Ya kemungkinan 0,4 0,5% akan turun segitu untuk EXCL. Lalu EXCL kita lihat dari broker domestik. Ya, domestik jualan ya. Big distribusi di saham EXCL yang jualan ada FZ, YP, NI, PD, kemudian XL, KK. Ya, ini bagus ya. XL jualan, PD jualan, YP jualan, ini retail jualan. Kemudian yang nampung asing semua teman-teman. Yang borong ini ada SS 13M teman-teman. Jadi ya bagus ya sebenarnya untuk jangka panjang karena EXCL diakumulasi dan dijual oleh broker retail. Tapi karena di chart 5 menitnya ada distribusi ini, ya jadi potensinya minggu depan hari Senin EXCL akan turun sekitar ya 1 poin sekitar minus 0,4 sampai 0,5%. Oke, selanjutnya kita bahas saham PTPP teman-teman. PTPP Persero hari ini ditutup di 458 minus 22 poin atau minus 4,58% dengan value transaksi sebanyak 50 miliar rupiah. Cukup ramai. Asing net sell 17 miliar rupiah di saham PTPP. Kita lihat PTPP di chart daily seperti apa. Nah, PTPP ini kan sebenarnya membentuk pattern rounding bottom teman-teman. Dia membentuk pattern rounding bottom dengan target penguatan di area 490 dan ini sudah tercapai teman-teman. 490 sudah tercapai oleh PTPP. Jadi kalau punya barang sebaiknya ya jual karena sudah capai target penguatan dari pola pattern running bottom. Kalau setelah itu ya sebaiknya nunggu dulu kalau mau masuk untuk swing trading ya, karena ya dia sedang membentuk chart pattern baru ya, sedang konsolidasi apakah dia akan membentuk pattern bullish atau membentuk pattern bearish. Terus kalau kita lihat dari MACD ya, dia sudah dead cross teman-teman. Garis biru sudah berada di bawah garis merah yang menunjukkan dalam tren jangka pendeknya PTPP ini akan turun teman-teman. Nah, dalam jangka pendek PTPP ini potensi untuk turun. Oke, kita lihat PTPP di chart 5 menit apakah potensi untuk day trading atau malah kita hindari karena banyak buangan distribusi. Nah, ini PTPP di jam 9 langsung distribusi teman-teman. Banyak buangan ya teman-teman di jam 9, lalu ada akumulasi ini. Akumulasi di jam 9.45 lalu buangan lagi di jam 9.55 dan buangan lagi di jam 10. Lalu buangan kecil di jam 14 dan buangan lagi kecil di 14.35. Oke, PTPP dominan buangan ya. Jadi kesimpulannya untuk day trading minggu depan hari Senin potensi PTPP akan melanjut turun teman-teman, akan lanjut melemah. Jadi sebaiknya hindari dulu PTPP untuk day trading. Terus kita lihat untuk broker summary ya, untuk domestik dari PTPP ini akumulasi ya untuk lokal ya. Yang beli ada LG, YU, XL, PD, SQ, GR. Nah, teman-teman lihat ini XL dan PD ini kan retail. Kemudian ada XC juga. Ini brokernya retail ya, malah beli ya. Retail beli ya biasanya pertanda jelek ya. Kalau retail borong malah dia akan potensi untuk turun. Kemudian kalau foreign ya, foreign ini net sell ya, yang membuat merah PTPP ya karena asing banyak jualan. Ini dipimpin oleh AK jualan 7,4M, lalu ada BK jualan 5,5M
dan ZP jualan 4,5 M. Jadi asing distribusi sehingga PTPP turun. Oke, kesimpulannya minggu depan hari Senin tanggal 16 Juni PTPP akan melanjutkan pelemahannya. Selanjutnya kita lihat saham JSMR teman-teman. JSMR hari ini ditutup di 3820, turun 10 poin atau minus 0,26% dengan value transaksi sebanyak 11 miliar 900 juta. Asing net buy 1,3 miliar rupiah di saham JSMR. Yang kurang liquid ya untuk ukuran saham yang market cap-nya cukup gede kayak JSMR. Nah, JSMR ini kalau kita lihat dia seperti membentuk pattern rounding top. Ini adalah pattern bearish teman-teman, dengan target pelemahannya di 3050 teman-teman. Jadi potensi melemah sampai 3050. Nah, kalau kita lihat sekarang PTPP JSMR ini sedang berada di area supportnya ya. Kalau supportnya jebol ini ya, ini PTPP JSMR ini potensi akan turun ke bawah teman-teman. Jadi sebaiknya untuk swing menurut saya hindari dulu ya, karena selain dia hampir menembus supportnya, dia ini masih berada jauh di bawah MA 200 yang mengindikasikan secara jangka panjang trennya JSMR ini masih bearish teman-teman. Dia berada di bawah MA 200 itu sejak 24 Oktober 2024. Jadi sekitar setengah tahun lebih ya, hampir setahun ya, 9 bulan lah. 9 bulan dia berada di area bearish. Jadi sebaiknya hindari dulu untuk swing di JSMR. Oke, sekarang JSMR kita lihat di chart 5 menitnya ya, apakah ada buangan atau malah ada akumulasi. Nah, kalau kita lihat di jam 9 ini ada buangan teman-teman. Di opening ada buangan ya teman-teman, langsung dibuang, kemudian ini rebound dan ini akumulasi ya, ada akumulasi. Ini ada akumulasi lagi dan ini ada akumulasi lagi bukan? Nah, ini ada akumulasi lagi di jam 15.05. Oke, di sesi pembukaan dia dijual teman-teman, didistribusikan, lalu di siang hari dan sore hari ada akumulasi. Jadi potensi untuk minggu depan JSMR berdasarkan chart 5 menitnya akan naik teman-teman, karena banyak diborong ketika di sore hari ya, banyak yang akumulasi ketika sore. Ya mungkin naiknya juga tidak terlalu banyak karena selain saham ini tidak terlalu liquid, untuk ukurannya perusahaannya yang cukup besar, ini juga akumulasinya tidak terlalu besar. Oke, kita lihat untuk broker summary. Untuk domestik ini distribusi ya, di saham JSMR ini terlihat ada LG jualan 2,3 M, YU jualan 2,3 M, YP jualan 1,5 M, dan PD 240 juta, YJ 170 juta. Sedangkan broker yang beli ada DR beli 3,6 M, SQ 1,3 M, CC 400 juta, IF 200 juta. Ya, kalau lokal berarti distribusi di saham JSMR. Lalu untuk asing ya, asing malah akumulasi di saham JSMR, yaitu yang beli ada BB sekitar 2,4 M, dan yang jualan aslinya ada AK 480 juta dan BK 170 juta serta YP 140 juta. Sisanya ada CC, AG, UU di bawah 120 juta jualnya. Oke, kesimpulannya JSMR minggu depan masih akan lanjut naik ya. Akan naik karena hari ini koreksinya kecil dan banyak akumulasi ketika siang dan sore hari di sesi perdagangan kedua. Terakhir kita bahas saham SSIA. Surya Semesta Internusa hari ini ditutup di 1125 0%, 0 poin ya. Transaksi value-nya sebesar 13 miliar 800 juta. Asing net sell 970 juta di saham SSIA. Kita lihat SSIA. SSIA ini ini menarik teman-teman. SSIA ini sangat menarik. Dia seperti membentuk pattern cup and handle ya teman-teman. Terus dia berhasil mencapai target penguatannya di 1045. Tapi setelah itu dia masih naik kencang teman-teman. Ini masih naik kencang dan ini sangat menarik menurut saya. Untuk swing ya, untuk swing sangat bagus ya. Kalau sudah punya barang dari bawah lebih. Karena kalau masuk sekarang ya cukup berisiko menurut saya kalau masuk sekarang. Karena harganya sudah naik tinggi. Ini kalau kita lihat dia sudah naik berapa persen ini dari bottomnya. Dia sudah naik 64% teman-teman dari bottomnya. Jadi kalau masuk sekarang resikonya cukup besar. Tapi kalau untuk day tradingnya itu menurut saya cukup oke. Kita lihat dia sangat uptrend karena berada di atas MA 200 dan juga MACD ya sejak 17 April sudah golden cross dan konsisten ya, garis biru di atas garis merah. Dan ini asing tidak terlalu berpengaruh ya sepertinya di saham SSI ya, karena ini banyak asing jualan tapi harganya sahamnya tetap naik, jadi tidak dipengaruhi oleh asing. Kita lihat SSIA di chart 5 menitnya seperti apa. Nah, ini di jam 9 buangan, opening buangan, kemudian ada akumulasi di jam 9.35, lalu akumulasi lagi di jam 15.00.
Oke teman-teman, ini akumulasi lagi jam 15.40. Menarik untuk SSIA. Potensi untuk minggu depan hari Senin SSIA akan lanjut naik ya, karena banyak akumulasi ya teman-teman. Akumulasinya ada 3, sedangkan distribusi hanya 1 kali distribusi ketika pembukaan pasar, lalu siang dan sorenya banyak akumulasi. Jadi SSIA akan lanjut naik potensinya di hari Senin minggu depan. Oke, kalau kita lihat dari broker summary ya, ini asing, kita bahas asing dulu ya, tidak terlalu berpengaruh di saham SSIA, jadi bisa kita abaikan karena transaksinya juga kecil. CC jualan 490 juta, ZP 290 juta, terus AK beli 266 juta. Yang lebih berpengaruh ada domestik. Nah, domestik ini yang di kiri ya, yang akumulasi lebih sedikit, yang beli lebih sedikit, sedangkan broker yang jualan itu lebih banyak. Nah, ini pertanda bahwa SSIA sedang diakumulasi. Broker yang akum ada SI jualan beli 5,3 M, AU 1,1 M, dan sisanya SHYU sekitar 200 juta ke bawah. Lalu broker yang jualan ada banyak sekali, ini ada KI 1,3 M, XA 878 juta, YP 727 juta, XC 626 juta, BQ 596 juta, XL 16 juta, 160 juta. Kita lihat YP, XC, dan XL jualan, ini bagus. Broker retail jualan berarti potensi broker bandar yang pegang barang dan akan melanjutkan kenaikannya karena dia pegang barang supply ya, bandar lebih mudah mengatur harganya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan video kali ini, semoga videonya bermanfaat ya. Teman-teman jangan lupa videonya ini ada disclaimer ya, ini hanyalah saran ya, tapi setiap keputusan jual beli di tangan sendiri ya, resiko ditanggung sendiri, untung ditanggung sendiri, rugi ditanggung sendiri. Jadi ini hanya edukasi saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.